Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafliansyah Madang dengan NPM 2516051070 dari kelas Rek E dengan dosen pengampu Pak M. Iqbal Haruri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanyaan UAS bagian 1. Pertanyaan pertama, jelaskan pentingnya ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi itu sangat penting karena setiap aspek kehidupan manusia, mulai dari masa kandungan hingga pernikahan, melibatkan kegiatan ekonomi. Mempelajari ilmu ekonomi juga membantu manusia menghadapi kegiatan sehari-hari, seperti konsumsi, serta memahami dampak ekonomi global. Misalnya saja ketika kita membeli sebuah makanan ataupun minuman, itu juga termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pertanyaan kedua, jelaskan apa itu ekonomi bisnis. Jadi, ekonomi bisnis adalah bidang ekonomi terapan yang menggunakan teori ekonomi dan metode kuantitatif untuk menganalisis masalah-masalah dalam organisasi pasar dan kondisi keuangan perusahaan. Fokus utamanya adalah membantu perusahaan membuat keputusan penting agar operasional berjalan baik dan bisnis terus berkembang. Pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro. Jadi, ekonomi mikro atau mikroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tingkah laku atau interaksi individu-individu yang terlibat dalam pasar, baik itu konsumen maupun produsen. Nah, sedangkan ekonomi makro sendiri, sesuai dengan namanya, ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi ini khusus belajar tentang ekonomi dalam skala besar dan menyeluruh. Karena itulah ekonomi makro sering dipakai sebagai instrumen untuk melakukan analisa dan merancang serangkaian target kebijakan yang berkaitan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan keseimbangan neraca pembayaran yang berkelanjutan. Pertanyaan keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan investasi. Jadi, investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana investor guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan profit di masa yang akan datang. Ada juga pendapat dari salah satu ahli yang mengungkapkan bahwa investasi adalah bentuk penanaman aset atau dana perusahaan atau individu untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Selanjutnya, pertanyaan kelima tentang ekonomi hijau. Jadi, ekonomi hijau adalah pertumbuhan ekonomi yang tangguh dengan tidak mengesampingkan permasalahan lingkungan, mengedepankan pembangunan rendah karbon, serta inklusif secara sosial. Green economy sebagai kegiatan ekonomi yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pembatasan sumber daya alam dan rendah karbon. Contoh kasusnya adalah Sensus Ekonomi 2026 akan memetakan potensi ekonomi hijau di Indonesia, mencakup sektor ramah lingkungan seperti pengelolaan air limbah dan energi terbarukan. Selanjutnya, pertanyaan ke-6 tentang ekonomi biru. Jadi, ekonomi biru adalah kegiatan yang bisa menghasilkan suatu laba yang akan dimiliki maupun dilakukan oleh penduduk setempat dan tak terbatas oleh sumber daya alamnya saja. Misalnya adalah ekonomi biru tidak terbatas pada sektor perikanan dan budidaya air saja, namun juga bisa dikembangkan menjadi segi pariwisata, transportasi, hingga pertambangan. Contoh kasusnya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan implementasi kebijakan ekonomi biru memberikan dampak langsung terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil, dengan mempermudah aktivitas melaut sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya ikan. Pertanyaan ke-7 tentang beberapa kasus atau masalah yang terjadi pada ekonomi di Indonesia. 1. Urgensi memperbaiki
kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Jadi, Indef itu mencatat bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan dengan rata-rata laju 5,27% dalam 2 dasawarsa terakhir, data dari 2002 sampai 2018. Selain itu, Indonesia juga menghadapi masalah kualitas pertumbuhan ekonomi seperti tingginya angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan juga pengangguran. Yang kedua itu dilema pertumbuhan ekonomi versus impor. Tingkat impor di Indonesia itu masih tinggi dikarenakan output di sektor pertanian dan peternakan kian merendah. Sementara pertumbuhan penduduk, terutama kelas menengah, terus meningkat. Impor sendiri adalah kegiatan transportasi memasukkan barang dari luar negara lain ke dalam negeri. Yang ketiga, daya beli stagnan. Inflasi secara tahunan mencatat 2,48% dari tahun ke tahun. Meski demikian, hal ini tidak berhasil mengangkat daya beli yang masih stagnan. Selain itu, suku bunga pinjaman yang tetap hingga akhirnya ekspansi dunia usaha pun ikut tidak terakselerasi. Penyebabnya dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima oleh masyarakat hingga berapa banyak barang yang ia konsumsi. Yang keempat, daya saing yang rendah. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung terus mengalami penurunan. Selain itu, jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang. Di sisi lain, popularitas Vietnam bagi investor Jepang terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Pertanyaan ketujuh tentang faktor atau letak permasalahan mengapa Provinsi Lampung lambat bersaing dengan negara maju. Yang pertama itu ada ketimpangan lapangan kerja, di mana jumlah pencari kerja jauh lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada. Daya tampung sektor formal sangat terbatas untuk menyerap angkatan kerja yang terus bertambah. Yang kedua itu ada upah rendah. Upah minimum kabupaten atau kota atau UMK dinilai masih rendah dan belum sejalan dengan kebutuhan hidup layak masyarakat, sehingga banyak pekerja yang tetap berada di bawah garis kemiskinan meskipun sudah bekerja. Solusi yang dapat dilakukan adalah akselerasi sektor unggulan. Pemerintah perlu menyelaraskan pelatihan kerja dengan potensi daerah, seperti pertanian dan industri pengelolaan, agar tenaga kerja lokal dapat diserap secara maksimal oleh industri yang ada di Provinsi Lampung. Yang kedua itu ada peningkatan upah dan pendapatan. Diperlukan juga kebijakan yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat agar bisa melampaui garis kemiskinan secara permanen. Yang ketiga itu ada fasilitas umum yang buruk. Lampung menjadi gerbang masuk Sumatera dan bersebelahan dengan Jawa. Namun, kondisi jalan sebagian besar tidak layak, rusak, dan berlubang besar menjadi keluhan banyak orang. Pemerintah pusat bahkan telah memberikan dana triliunan rupiah untuk pembangunan jalan. Namun, Pemda Lampung merasa tak sanggup menjalankan pekerjaan itu, hingga akhirnya diambil alih oleh pemerintah pusat. Solusi yang dapat dilakukan adalah digitalisasi laporan pendorong. Penggunaan aplikasi seperti ini agar kerusakan terpantau secara timeline oleh publik dan pemerintah pusat. Yang kedua ada transparansi anggaran. Masyarakat melalui LSM dapat memantau APBD untuk memastikan alokasi dana pemeliharaan jalan tidak bocor atau dialihkan. Pertanyaan ke-9 tentang menganalisis mengapa kabupaten atau kota di Provinsi Lampung lambat bersaing dengan wilayah lain. Di sini saya mengambil contoh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Meski memiliki akses transportasi utama, Lampung Selatan tetap menghadapi masalah kemiskinan. BPS atau Badan Pusat Statistik Lampung mencatat persentase penduduk miskin di Lampung Selatan sebesar 12,05%.
menempatkannya sebagai daerah termiskin keempat di Provinsi Lampung. Garis kemiskinan berada di 554.969 per dolar kapita per bulan. Faktor penyebabnya yaitu infrastruktur desa yang masih minim. Meskipun jalan nasional bagus, jalan-jalan penghubung desa ke pusat pasar seringkali rusak. Hal ini pun menghambat mobilitas hasil bumi dan meningkatkan biaya transportasi petani. Yang kedua, kualitas SDM dan angkatan kerja. Banyak penduduk usia produktif sekitar 64%, namun dengan tingkat pendidikan atau keahlian yang belum sesuai dengan kebutuhan industri besar di kawasan tersebut. Hal ini pun menyebabkan warga lokal hanya menjadi penonton atau pekerja kasar, bukan tenaga ahli. Yang ketiga, lemahnya tata niaga pertanian. Meskipun Lampung Selatan adalah lumbung pangan atau padi dan jagung, petani seringkali tidak menikmati keuntungan besar. Masalah utamanya adalah petani hanya berperan sebagai produsen, sementara rantai dan distribusi dan harga dikendalikan oleh tengkulak atau pasar besar. Keuntungan itu pun tidak berputar di tangan masyarakat desa. Solusi yang dapat diambil adalah membangun pabrik pengolahan hasil tani atau agroindustri di Lampung Selatan, agar petani tidak hanya menjual gabah atau jagung mentah, tetapi produk jadi yang bernilai tinggi. Yang kedua, pengawasan publik terhadap penyaluran bantuan sosial, seperti BLT atau PKH, sangat krusial agar tetap tepat sasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang UAS bagian kedua, yaitu menjelaskan ulang materi yang sudah dibahas di setiap pertemuan dengan Pak Iqbal. Pada pertemuan pertama, yaitu belum terdapat bahasan materi tentang ekonomi secara spesifik. Pada saat itu hanya baru melakukan perkenalan dengan Pak Iqbal sambil membahas tentang sistem aturan dan tentang perkuliahan lainnya dengan Pak Iqbal. Lanjut pada pertemuan kedua, kami membahas tentang berita ekonomi yang terjadi dalam sepekan terakhir. Saya mendapatkan salah satu bahasan tentang harga emas batangan Antam yang melonjak 22.000, sehingga harganya menjadi 2.453.000 per gram. Kenaikan ini sejalan dengan menguatnya harga emas dunia yang mencapai level 4.283 US dollar. Selain harga jual, harga belinya pun juga naik 22.000 menjadi 2.313.000 per gram. Pada pertemuan ketiga tidak ada perkuliahan karena pasca BFG. Lanjut pada pertemuan keempat, kami ditugaskan untuk mewawancarai pihak galeri yang ada di gedung B. Untuk kita bisa sharing session dengan penjaga galeri tentang pasar modal. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa pasar modal. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah pemahaman mahasiswa tentang pasar modal dipengaruhi oleh literasi keuangan, kondisi ekonomi, pengalaman pribadi, serta lingkungan edukatif kampus. Wawancara memberikan gambaran bahwa mahasiswa memiliki potensi besar untuk menjadi investor rasional apabila didukung dengan pengetahuan yang memadai dan fasilitas edukasi yang tepat. Pada pertemuan kelima, kami ditugaskan untuk mewawancarai pihak UMKM untuk dimintai beberapa pertanyaan. Salah satunya adalah tentang strategi atau kunci keberhasilan dari UMKM yang sedang mereka jalani saat ini. Saya mengambil contoh UMKM bubur ayam dan nasi uduk Mas Mul
yang berdiri sejak tahun 2016, yang merupakan contoh usaha kuliner lokal yang berhasil menjaga keberlangsungan bisnisnya melalui strategi adaptasi yang tepat. Beberapa poin keberhasilan mereka meliputi adaptasi produk dan lokasi, yaitu dengan mengembangkan menu dari sekedar bubur ayam menjadi lebih bervariatif. Terdapat nasi uduk, soto ayam, dan juga lain sebagainya, untuk menyesuaikan selera pelanggan. Yang kedua yaitu strategi dan harga pasar. Menerapkan kebijakan harga yang terjangkau dengan filosofi makanan enak tidak harus mahal. Yang ketiga yaitu manajemen SDM kekeluargaan. Mengelola karyawan dengan sistem gaji harian dan pendekatan kekeluargaan yang fleksibel, yang terbukti efisien untuk skala usaha kecil. Pada pertemuan ke-6, kami membahas tentang nilai tukar rupiah yang melemah ke level 16.688 per dolar AS pada penutupan perdagangan. Pelemahan ini disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu 1. Sentimen global. Sikap Bank Sentral AS yang tidak terburu-buru menurunkan suku bunga acuan sehingga dolar AS tetap kuat di mata investor. Yang kedua itu kondisi domestik. Adanya tekanan dari defisit fiskal yang melebar, peningkatan kebutuhan impor energi, serta arus modal asing yang belum stabil.